ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para jemaah yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah di malam Rabu ini saya bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka menuntut ilmu sama-sama duduk di majelis ilmu. Karena saya yakin duduk di majelis ilmu dengan duduk santai di rumah lebih enak di rumah, ya kan? Apalagi di rumah ada televisi, ada tontonan, ya kan? Sambil nonton gitu, ya. Bisa sponsoran dan senderan. Tapi di masjid juga boleh kan senderan. Kalau senderan namanya cider, namanya dia. Kalau sambil ngantuk juga bisa kan? Namanya cider kan? Saya sudah share tadi materi Pak Rizwan, bahan bacaannya bisa di apa tadi. Kita akan coba bahas ada hadis Sahih yang menjelaskan sekarang itu zaman banget gitu ya, zaman sekali bagaimana orang itu ngomong ke orang lain, gibah. Apalagi muncul berbagai kasus yang sama sekali kasus itu nggak ada kaitan dengan kehidupan kita. Muncul di TV misalnya, itu orang ngobrolin di mana-mana. Atau mungkin kehidupan nyata yang dialami oleh kita atau saudara kita. Lalu Islam bagaimana memandangnya atau memandang kita tersebut. Nah, ini penting kita akui, ya, setidaknya mungkin sudah tahu, karena sudah lama ngajinya ya. Tapi mengingatkan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah yang menyatakan, tahukah kalian apa itu gibah? Jadi Rasulullah bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu gibah? Atadruna mal gibah? Tanya, atadruna mal gibah? Kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa itu gibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Kata para sahabat, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dikuka akhoka bima yakrahu. Kamu ngomongin ke saudara kamu yang diomongin itu dia suka, dia senang. Ya. Siapa sih kalau kita punya aib kemudian diomongin senang? Ada nggak ya? Dia salah dia sedikit, dia celah, kemudian orang lain ngomongin kita. Nah itu gibah. Kita tidak senang kan ya, ada sesuatu mungkin yang apa namanya membuat hati kita tidak enak oleh teman kita atau saudara kita ngomongin kita. Maka itu tidak enak pasti diomongin orang lain. Gila. Apa ra'aita in kana fi ahli ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqadi artahu wa in lam yakun fihi faqad ba'atahu. Kemudian beliau bersabda, yang disebut gibah itu yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak senang atau tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila diri saudara saya itu kenyataannya memang begitu, benar? Bagaimana yang saya ungkapkan? Jadi kita ngomongin orang lain itu yang begitu gitu Pak. Dia itu orangnya pelit misalkan. Kita ngomongin saudara kita, itu gede banget, begitu orangnya gitu.
Tapi nyatanya emang begitu. Bagaimana ya Rasulullah menyatakan dia begitu, ya omongin. Gimana kalau begitu? Ikan nabi adi ma'akulu qala ikan nabi ma'akulu fakodi tabaita. Maka kata Rasulullah, kalau memang nyatanya seperti itu, apa yang kamu ceritakan itu, itulah yang disebut dengan ghibah. Jadi ghibah itu gitu, ngomongin yang iya gitu juga. Disebut dengan ghibah itu memang ngomongin yang iya. Apabila cerita yang kau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka kau telah menggibahnya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka kau telah berdusta atas namanya atau berbuat buhton. Jadi buhton itu menceritakan orang tidak kenyataan. Nggak tahu persoalannya, itu menceritakan orang lain. Kalau ghibah menceritakan orang lain, emang nyatanya begitu bang. Kalau ghibah. Iya, kalau buhton itu nuduh gitu. Nuduh orang. Fitnah. Dari fitnah, tapi kalau sampai ke fitnah. Apa Fitnah kan lebih kejam nih. Kalau fitnah itu kan kalau bahasa sekarang namanya pencemaran nama baik. Gitu kan? Walaupun mungkin iya nyatanya, padahal sekarang kan banyak dibalik. Sebenarnya orang ini cuma menggibah, tapi dibalik jadi memfitnah. Dengan bahasa lain, pencemaran nama baik. Akhirnya banyak orang yang cuma menggibah itu di penjara. Gibah itu apa? Apalagi kalau sekarang gibahnya di medsos, di media. Wah, Ada lagi undang-undang ITE. Kenapa pasalnya 40? Hukuman penjara sudah lama. Lanjut ya. Jadi memang gibah ini suatu yang dilarang. Walaupun kadang-kadang gatal kita itu mau tahu aja persoalan orang lain itu omongin. Apa lagi bapak itu di TV misalnya ada cerita Sambo. Nah itu misalkan kan Di TV gitu. iya, wah di komentar itu mana itu kacang gitu kan, gitu kita beneran deh, nggak nyadar itu nggak dapat untung apa-apa. Apa sih untungnya kita nyeritain dia gitu, ngomongin dia ke orang-orang, ngobrolin, yang ada ngabisin waktu. Nah, orang-orang mukmin itu, orang muslim itu harus sudah sampai ke sana berpikirnya itu. Ngapain sih ngurusin itu yang begini? Tapi kan kita gagal kalau orang ceritain. Atau mungkin orang lain ujung-ujung cerita ke kita. Cerita ke kita, kita kepancing kita ini. Iya. Diceritain. Akhirnya kita juga ikutan. Jadi kita begibah. Ya. Mending kalau benar mau baru jatuh pada gibah, ya kan? Kalau enggak dan tidak tahu, kita jatuhnya apa tadi? Bukan kita ini berdusta sama dia. Wow, ini hadis yang diterapkan hadis Sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan atadruna al ghibah. Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah yang disebut dengan ghibah? Para sahabat tak tahu ghibah itu apa. Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang ghibah itu. Rasulullah kasih tahu disebut dengan ghibah itu apa? Likroka akhauka bima yakroku. Kamu ngata-ngatain atau ngomongin saudara kamu yang diomongin itu gak seneng. Tapi kalau diomongin yang bagus-bagus kan seneng. Tapi ngomonginnya pasti yang jeleknya, yang buruknya. Jadi gak suka pasti. Jadi kalau kita suka, kemudian kalimat yang dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam yang lain yaitu Sunan Abu Dawud tentang sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Aisyah. Beliau berkata, asbuka min Sofiyata kada wa kada. Qala wa musaddid ta'ni qasiratan.
Faqala laqad qulti kalimatan la bujidat bima'il bahri lamad dradata ay lamad jadku. Rasulullah SAW, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Sofia itu memiliki sifat demikian dan demikian. Ngomong itu dia. Salah seorang riwayat hadis menjelaskan maksud ucapan Aisyah bahwa Sofia itu orangnya pendek. Kata-katain. Padahal saya Itu pendek. Jadi ngatain itu begitu. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh engkau mengucapkan sebuah kalimat, seandainya dicelupkan ke dalam lautan, maka niscaya akan berubah. Ini hadis ya. Sunan Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan dari jalan beliau menyatakan. Itu khas bukan Sofia itu kan ngomongin gitu. Ngomongin Sofia itu kayak gitu. Hadis tadi meriwayatkan bahwa jadi orangnya pendek gitu. Pada semua ngomong isyarat. Iya, kayak gitu dia. Isyarat doang ya ngomong. Jadi kalau ini menghina pada fisiknya. Jadi siapa yang menghina pada fisik seseorang atau ngomongin seseorang, maka katanya disebutkan dalam sini, qala wa yusannu kalimat. Laqad qulti kalimatun. Kalau seandainya itu ucapan itu dicelupkan ke dalam air di lautan, sekarang saya di lautan, maka itu akan berubah. Maksudnya apa? Maksudnya saking dahsyatnya ucapan kalimat itu. Kenapa? Kalau orangnya dengar itu akan sakit gitu. Mungkin nggak bisa makan dari semalam. Coba aja, ada orang dihina, kata-katain. Orangnya tidak suka, tidak senang. Maka orang itu apa ya, timbul rasa marah, tidak suka, tidak senang. Karena memang di kata-katanya jeleknya. Mungkin di kata yang bagusnya. Mungkin tidak seperti itu. Ya. Ini istilah mati. Kemudian dari sahabat Salim radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, inna min arbar riba istiqalata fi irdil muslim bi ghairi haqqin fi riwayatin min akbaril kabair. Sesungguhnya termasuk riba yang paling besar dalam riwayat lain, termasuk dari sebesar-besar dosa besar adalah memperpanjang dalam membeberkan aib saudara muslim tanpa alasan yang benar. Hadis dia Abu Dawud. Jadi Rasulullah menyatakan dalam sabda dari sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, semuanya Rasulullah bersabda, inna min arbar riba istitalah bi hirdil muslim bi ghairi haqqin wa fi riwayatin min akbaril kabair. Sesungguhnya termasuk riba yang paling besar dalam riwayat lain, termasuk dari sebesar-besarnya dosa besar adalah memperpanjang dalam dalam membeberkan, membuka-buka aib saudara muslim tanpa alasan yang benar. Ini orang-orang lihat tadi Al-Quran ya, surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ya, jelaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah apa? La yashor qaumun min qaumin. Janganlah kamu ngomongin satu kelompok ya, kelompok yang lain. Organisasi ini ngomongin tidak organisasi itu ngomongin ini membuka-buka aib ini. Qaumun min qaumin asaya pun khairum min huda sekali itu. Kalau kelompok soal itu lebih baik daripada ini. Ngomong dulu terus. Bukan mengkaji hadisnya, tapi ngomongin jeleknya gitu.
Asa yakunu khairum. Wala nisa'un min nisa'in, kelompok perempuan yang suka ngerumpi itu juga janganlah ngomongin kelompok perempuan yang lain. Asa ayakunna khairum min kunna. Nah, jadi ya, kelompok wanita yang diomong itu lebih baik daripada yang ngomongin. Wala tarmiju anfusakum wala tanabadu bil alqab. Bisa isul busuk ba'dal iman. Janganlah kamu juga membenci, mencela. Kalau itu anfusakum. Wala tanabadu. Jangan juga memanggil dengan gelar-gelar yang jelek, yang buruk. Ya mungkin orang karena utang lalu dipanggil Iram utang. Lah kalau orangnya nggak suka, enggak. Tapi ada sekarang ya senang dipanggil-panggil dengan gelaran-gelaran apa yang bisa ismul busuk. Yang seperti itu bagian daripada pastikan badal iman setelah percaya setelah iman. Wamal lain jatuh kaulah yang mubalimun, kalau dia nggak tobat maka termasuk perbuatan dari ngatain orang itu baru. Ngatain orang apalagi ngatain fisiknya. Jadi kalau orang ngatain bentuk fisiknya, dia sedang menghina penciptanya. Jadi ada kabar-kabar orang itu menghina fisik orang lain. Ya. Adakah orang yang menghina fisik dirinya sendiri? Ada. Ya, karena kalau orang operasi plastik, bantuin operasi plastik, misalkan mencuri hidup, apa mau menghina diri sendiri? Iya lah. Betul kan? Pernah suatu ketika kan kejadian, ya, ada seorang ibu-ibu, ibunya itu mancung, cantik mancung, kemudian hamil. Begitu hamil, akhir anaknya kepesek, gitu ya. Suaminya bingung, oh, anaknya nggak seperti ibunya mancung. Rupa-rupanya begitu diselidiki, ibunya itu operasi plastik. Jadi anaknya nggak bakal ikut karena dioperasi. Nah ini menghinakan diri sendiri, kamu sendiri. Emang di akhirat nggak bakal kelihatan gitu, kan ketahuan. Janganlah kamu berubah ciptaan Allah. Salah satunya berubah. Kerik alis adit kalilah kan. Ini alis dikerik yang sudah ada di spidolin. Ditato gitu. Ditato ya. Tahu ditato. Jangan memotong biji dengan yang mempanggul. Kalau di kita mah jarang ya. Kalau di luar sana kan, luar sana ada Pak. Yang menganggap bahwa biji kalau nggak dipanggul itu setannya ada di biji kita. Ya yang lain maksudnya. Tapi orang juga ada yang punya keyakinan gitu. Tapi sekarang modern Pak, justru gigi itu pengen kayak kelinci. Itu gigi yang kayak kita ini, itu gigi kelinci. Bagus kalau sekarang. Nah ini balik lagi. Giginya giginya gitu bawah gitu, nomor gitu, kayak kelinci gitu. Kita tahu siapa yang memulai ya. Kalau aktris yang mulai, jelek juga cakep Pak. Dan itu menjadi viral, jadi tenar, menjadi contoh, jadi tontonan. Jadi kita yakin bahwa suatu ketika apa yang kita perbuat itu bakal dilihat sama Allah. Surat apa Pak? Di dalam jelasnya dalam surat Al-Mujadilah. Mungkin dalam surat Al-Mujadilah. Yauman nunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Suatu hari nunabbi'uhum bakal diberitakan bima 'amilu apa yang kamu kerjakan yaumil qiyamah, di hari kiamat. Ada namanya yaumul hasyar, ya yaumul hasyar. Hari di mana manusia itu digiring menuju alam mahsyar. Nanti di sana di alam mahsyar ada yaumul mizan, hari timbangan amal. Lihat kali apa itu. Gitu. Lebih mudah itu dari mulai balik dilihatin. Semua orang yang kenal kita melihat semua. Oh dia begini lagi mudanya. Semua lihat. Di layar besar. Yauman Nabi. Kan lama kalau itu satu-satu. Kita lama. Allah masih hisab cepat gitu. Bagaimana mempermalukan
orang di depan orang banyak. Sengaja Allah begitu kan. Yaumul nabi bima amilu. Gak ada satu titik pun yang terlewat. Surat Qaf surat 50 ayat 16 jelas ya. Juga Mayal padu min kaulin illa bihi bahwa raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang akan terlewat kecuali akan dicatat, akan direkam. Direkam diri kan gak ada yang lewat Pak, sedikit. Ya lewat. Makanya CCTV sekarang menjadi barang bukti yang paling pokok untuk melihat peristiwa rentetan peristiwa CCTV. Karena CCTV kan merekam semuanya. Nah CCTV Allah itu begitulah kira-kira. Iya. Allah punya perangkat namanya malaikat. Malaikat merekam seluruh kejadiannya. Mana bukti rekamannya? Bukti rekamannya surat ke-50 ayat 16, 17, 18. Ma yalfadhu min qawlin illa bihi fahuwa raqibun atidun. Tidak akan ada satu perkataan pun yang terlewat kecuali di sampingnya ada malaikat menulis dan mencatat yang disebut dengan raqibun atidun. Jika laki-laki itu ada satu perkataan. Jadi saya banyak bicaranya ini. Banyak misalnya catatannya gitu kan. Guru itu paling banyak kan. Beda dengan pekerja kan diem aja dia kerja. Kalau guru, ustaz, nyai, habib, banyak ngomong kan. Politisi, ngomong apa. Mungkin perlu kali catatan bukunya itu amalnya. Paling tebal misalnya. Bila jazakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai Rasulullah membandingkan orang yang suka menggibah itu. Gibah itu dosa besar. Tapi menggibah itu dosa. Bukan dosa. Jadi kita jarang sadar bahwa apalagi nonton itu nonton tokoh nih, di tokoh ditampilkan apa sih kebutuhan kita ngomongin orang itu rugi-rugi doang. Tapi di mana-mana itu caranya ngomongin, apalagi muncul artis, ampun kerja kita, emak-emak yang lagi jualan sayur ngomongin itu artis, ya artisnya makin terkenal, kita makin habis waktu ngomongin dia. Sementara perintah Allah Sultan harus kita gak tahu. Dan itu kayak open terhadap itu. Kemudian inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan juga kehormatan kalian semua itu adalah haram atas kalian. Ini dimana Rasulullah SAW menyampaikan hal ini di depan para sahabat. Rasulullah, harta kalian, darah kalian haram untuk atas kalian. Bagaimana kesucian hari kalian ini, yaitu hari apa? Yaitu hari Arafah. Itu pada bulan kalian ini di negeri kalian yang suci, yaitu Makkah Madinah. Jadi kebetulan di antara yang disampaikan Rasulullah di Arafah, inna dima'akum, Rasulullah inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum hurmati yaumikum syahrikum hada di baladikum. Bahwa sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, juga kehormatan kalian, semuanya itu adalah haram. Haram diambil, haram dilakukan, haram tidak boleh. Kehormatan itu maksud tadi Pak. Mungkin seseorang ada jiwanya, dia sepanjang tahun berbuat baik, sekali berbuat buruk, lalu dipanggil semua orang. Itu apa itu? Seolah-olah itu tidak ada kebaikan sama sekali. Seorang istri mungkin bertahun-tahun baik semuanya, tiba-tiba berbuat salah hilang sekali, dan itu salahnya menyakitkan, sulit semua untuk dimaafkan. Nah ini ya. Jadi inilah mungkin
kita dilarang cari-cari kesalahan orang lain. Jauhilah oleh kamu abdon, berburuk sangka, paling abdon. Sebenarnya berburuk sangka itu adalah dosa. Ini nambah problem. Malah tajasus, jangan korek kesalahan orang. Malah tajasus, malah yang kita bak. Jangan juga kamu mana-mana menjelek-jelekan sebagian pekerja. Ayu bahadukum ayatul lama aki maitan para ini. Kalau kamu itu mengatakan apakah kamu suka? Gitu. Lalu dibilangin Allah, kata Allah, Allah Maha menerima taubat. Nah, seluruh kesalahan-kesalahan yang tadi yang pernah kita lakukan itu mungkin sama Allah tidak ditampilkan yang kiamat, dihapus gitu. Kenapa? Karena taubat. Taubat itu tidak istighfar, minta maaf kalau salah pada orangnya. Ya kita jangan egois juga, datang aja salah orang yang pernah kita salah-salahi, pernah sakit-sakiti, pernah kita katakan, datang aja minta maaf aja. Adalah cara untuk menghapus dosa. Demikian barangkali Bapak agama yang salah, maaf, perlu kami ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.